Kita langsung saja pada Ustadz. Tafadhol Mashkura Ustadz untuk menyampaikan materi secara detail terkait dengan hidup bukan sekedar scroll. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin duduk di atas kursi ini karena Masya Allah sudah disediakan seperti ini. Jadi ya kita duduk aja dulu di sini ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama adik-adik santri pesantren Kampung Santri ini, atau yang lebih tepatnya pesantren Resort Santri mungkin saja. Luar biasa. Merupakan kebahagiaan tersendiri bisa berziarah ke tempat ini. Senang sekali bisa diundang dan bisa bertemu dengan ikhwah fillah. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini membawa keberkahan. Amin. Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan juga taufik untuk selalu mengamalkan ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Temanya menarik sekali. Alhamdulillah saya sudah menulis makalah tentang ini, itu 89 halaman. Saya buat ringkasannya ada 44 halaman, saya sudah bagikan ke panitia. Mungkin nanti kalau detailnya tinggal dibaca saja. Mungkin saat ini kita lebih ke interaksi atau pemaparan yang agak santai aja ya. Kalau hal-hal yang sifatnya ilmiah, nukilan ilmiah itu sudah saya tulis semua di artikel tersebut. Ada dua, yang versi fullnya bisa di download ya di Instagram saya itu, di link bio-nya, tinggal di download di situ. Ringkasannya ada juga saya sudah berikan ke panitia. Mohon izin, mungkin ada yang bisa bantu untuk ini, gitu ya. Mungkin bisa ke slide berikutnya ya. Langsung aja ke dua slide berikutnya. Tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit ya oleh moderator kita, barakallahu fikum. Kenapa pembahasan ini menjadi sangat penting sekali? Karena memang kita nggak bisa lepas dari dunia digital saat ini. Bahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga kita tidak bisa lepas dari dunia digital ini. Ya, saya terus terang banyak belajar dari para masyayikh pun secara online begitu ya. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk datang langsung atau mendatangkan mereka, itu waktunya terbatas. Dengan adanya teknologi ini, apalagi para masyayikh, para ulama kita juga itu ternyata Masya Allah, Allah berikan taufik, banyak yang menolong mereka, menyebarkan ilmu mereka. Jadi untuk bisa sampai kepada ilmu mereka, kita pun juga harus lewat jalur ini gitu ya, digitalisasi. Tapi yang jadi masalah adalah dampak-dampak negatifnya. Dan ternyata dampak negatif ini tidak ditemukan hanya pada anak remaja saja. Mohon maaf, kita sebagai orang tua pun sekarang hanyut ya, ikut terseret arus begitu, tanpa kita sadari. Kenapa demikian? Karena ya, saya pernah ngalamin begini ya, di rumah gitu. Saya dapati anak saya pegang HP uminya. Dia ambil HP uminya. Saya larang. Ya kan? Ya belum waktunya lah begitu, masih kecil mereka pegang HP. Kemudian dia pegang HP uminya tanpa izin dan segala macam. Tahu alasan mereka? Abi sama Umi juga kan pegang HP, masa kita nggak boleh begitu? Jadi alasannya itu ternyata mereka melihat, mencontoh kita sebagai orang tua begitu. Sementara mereka tidak sadar kita pegang HP itu ya karena ada kerjaan, karena ada bahkan menyebarkan ilmu juga kita lewat HP gitu ya. Mereka tidak tahu itu, dan mereka juga jelas tidak mau tahu. Mereka tahunya orang tuanya boleh pegang HP, masa dia nggak boleh begitu. Sehingga hal-hal yang seperti ini itu butuh sikap yang bijak dari kita, karena kita nggak bisa menghindar juga dari teknologi ini gitu.
Yang jadi masalah adalah dampak-dampak negatifnya. Sekarang jangankan anak Gen Z ya, anak remaja, kita pun sebagai orang tua itu kadang-kadang baru bangun tidur itu langsung buka HP. Ya. Masalahnya HP itu sebelum tidur itulah yang terakhir menjadi aktivitas kita. Kita scroll HP sebelum tidur. Akhirnya akibatnya apa? HP-nya kita taruh di samping kita tidur ya. Jadi bantal guling kita lah begitu ya di zaman ini. Gitu. Nah, ketika kita tidur, yang pertama kali kita pegang adalah yang paling dekat dengan kita, yaitu apa? Akhirnya itu yang jadi aktivitas. Tidak terasa waktu terbuang begitu saja percuma. Makanya saya nukil di artikel itu hasil riset, hasil penelitian lembaga riset ya. Itu tahun 2024 di seluruh dunia rata-rata pemakaian gadget itu handphone, kemudian aktivitas di media sosial itu 2 jam 23 menit. Jangan tanya di Indonesia, ini seluruh dunia ya. Kalau Indonesia lebih tinggi lagi, berjam-jam. Karena Indonesia termasuk konsumen ya dalam masalah media sosial ini. Jadi mereka pemakai, bukan konten kreator gitu. Sedikit konten kreatornya, yang banyak adalah penikmat. Jadi Indonesia lebih tinggi lagi angkanya, berjam-jam setiap hari. Nah, ternyata ada hasil penelitian juga yang dikeluarkan tahun 2023, terbukti, terkonfirmasi bahwasanya kecanduan gadget ini yang menghabiskan waktu berjam-jam di gadget ini menjadi penyebab krisis kesehatan mental health ya, istilah anak sekarang gitu ya. Next, mungkin bisa next. Ini ada satu berita heboh nih. Saya lihat langsung videonya nih. Saya nggak tahu apakah bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik pernah lihat videonya nih, kejadian nih. Itu nyata, seorang ibu lagi sibuk main HP, telepon sana sini, kemudian scroll, lagi pegang HP, dia gendong anaknya, dia buka kulkas, kemudian dia taruh anaknya di kulkas. Setelah itu ditutup. Ini kejadian Pak. Di artikel yang saya tulis itu saya cantumkan linknya, link video YouTube-nya. Itu syukur anak itu terselamatkan karena suaminya dengar anaknya nangis. Dibuka ternyata bukannya sayuran, bukannya buah, ternyata anak kecil. Bayi. Di dalam kulkas Pak. Ini kan sudah Na'udzubillah kalau itu menimpa keluarga kita. Ada lagi nih, berikutnya. Ini bukan ini video saya screenshot. Ini video anak lagi tidur, Pak. Dia lagi tidur tapi kayak ngigau gitu, scroll begini. Kemudian kayak main HP gitu, Ustaz. Link videonya juga ada saya nukilkan gitu. Anak sekecil itu gitu. Ada yang sampai bunuh diri. Yang paling tragis itu yang bunuh diri ya, di slide berikutnya itu ya. Jadi ada anak karena kecanduan main game, ada satu karakter di gamenya itu dia idola sekali sama karakter tersebut ya, dan dia merasa yakin dia bakal ketemu dengan karakter tersebut kalau dia mati, kalau dia meninggal. Apa yang terjadi? Karena dia tinggal di apartemen di lantai 24, dia lompat dari lantai 24, mati ya. Orang tuanya baru cerita, anak ini tergila-gila sekali dengan tokoh game ini. Ada satu tokoh karakter dalam gamenya itu, orang tuanya membebaskan untuk dia pegang gadget, kemudian main internet 24 jam. Sampai orang tuanya cerita, ini anak dia kepingin ketemu dengan karakternya gitu. Itulah yang menjadikan dia akhirnya bunuh diri. Dia lompat. Bunuh diri bukan karena depresi, tapi bunuh diri karena ada keyakinan, ada akidah yang masuk ke dalam hati anak itu. Di alam barzakh dia akan ketemu dengan karakter game idolanya. La haula wala quwata illa billah. Sampai seperti itu. Ya. Nah, ini di Bogor juga ini. Saya nukilkan juga. Ada wanita yang depresi karena apa? Karena dia bikin live TikTok. Saya nggak tahu nih live TikTok itu seperti apa. Saya nggak ada install TikTok. Bikin live TikTok gara-gara nggak ada yang like, nggak ada yang komentar, itu stres, depresi, masuk rumah sakit jiwa. Di TikTok itu juga sempat viral blackout challenge.
Ini yang saya sampaikan ini hasil dari riset saya, bacaan saya. Saya sendiri nggak tahu nih blackout challenge itu seperti apa ya. Yang jelas saya baca-baca, blackout challenge itu semacam kampanye tantangan ya, tantangan buat anak-anak remaja gitu. Mereka bisa nggak buat diri mereka pingsan? Ya, jadi mereka cekek diri mereka gitu, ya, nahan nafas. Gimana caranya mereka supaya bisa pingsan sesaat? Itu ternyata banyak menyebabkan kematian. Ada yang menyebabkan kematian. Sampai TikTok itu sempat disomasi gara-gara itu. Ada yang tidak sampai menyebabkan kematian, tapi kerusakan otak. Jadi dampaknya itu naudzubillah. Dampak akibat kecanduan gadget ini. Next. Ini slide-nya 27 halaman ya. Jadi mungkin nanti kita bagi jadi 2 sesi ya. Gitu. Nanti tolong diingatkan gitu. Jadi kenapa anak-anak itu bisa kecanduan, kita pun bisa kecanduan, karena memang platform digital, media sosial itu merancang platformnya itu gimana supaya orang itu bertahan lama. Makanya ada fitur infinite scroll itu. Jadi scroll terus gitu, nggak ada putus-putusnya. Selalu ada hal baru yang kita lihat yang disesuaikan dengan minat kita. Anak-anak yang suka kucing, ya, selalu muncul kucing tuh, ya, dan lucu-lucu, kemudian luar biasa. Anak yang sukanya game selalu muncul itu juga. Orang tua yang sukanya dangdutan selalu muncul gitu. Orang tua yang suka ngintip berita gosip, berita artis melulu yang keluar. Dan itu nggak bisa stop karena memang dirancang nggak stop. Kita bisa scroll gitu. Ada fitur autoplay itu juga dirancang supaya kita nggak mau stop. Jadi belum diklik itu sudah jalan otomatis videonya. Ya, memang dirancang seperti itu. Ditambah lagi otak kita itu dapat istilahnya dopamin instan ya. Dopamin itu semacam zat kimia kata para ahli. Kalau zat kimia itu keluar kita kayak ada perasaan puas gitu. Nah, kalau kita posting sesuatu di medsos, kemudian ada yang like, ada yang komentar, oh masya Allah, luar biasa, lucu ya, segala macam gitu. Itu ada dopamin yang keluar, kita merasakan kepuasan. Itu yang membuat kita kecanduan. Efeknya itu kata para ahli sama persis seperti narkoba. Efeknya sama persis. Next. Nah, jadi anak-anak kita ini memang saat ini, zaman ini, anak-anak Gen Z dan Gen Alpha istilahnya. Kalau kita ini Gen apa ini? Gen old. Gen old. Jadi mereka ini baru lahir itu sudah kenal yang namanya selfie. Iya. Betapa banyak orang tua tanpa sadar dia ngajarin anaknya memang budaya selfie itu sejak baru lahir. Baru lahir langsung selfie kan? Selfie orang tuanya. Langsung terpapar oleh sinar-sinar gadget itu. Anak kecil. Nanti ketika sudah besar, udah gede, dikasih HP oleh orang tuanya. Tujuan awalnya supaya kamu gampang saya awasi, supaya kamu gampang saya hubungi. Kalau ada apa-apa hubungi Abi sama Umi. Tapi ternyata ada harga yang harus dibayar mahal di situ. Jadi anak-anak kita memang hidup di era ini sekarang. Ada era notifikasi, era play, scroll play, luar biasa. Jadi tantangannya berat, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi bukan berarti tidak ada solusi untuk itu. Nah, kita berkumpul di sini karena kita sadar akan dampak buruk dari hal ini dan supaya kita menemukan solusinya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke membahas solusi mendasarnya. Tidak ada solusi lain yang lebih ampuh dan mujarab selain kita kembali kepada agama kita yang sempurna ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah sempurnakan agama ini untuk kita melalui Nabi Muhammad SAW. Artinya sempurna apa? Artinya adalah syariat atau hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan pasti bisa menjawab semua permasalahan kehidupan
di semua tempat, di semua generasi sepanjang zaman sampai hari kiamat, sampai menjelang hari kiamat. Ini wajib kita yakini. Kalau tidak, berarti kita belum meyakini sepenuhnya tentang kesempurnaan Islam. Termasuk permasalahan yang terjadi di zaman modern ini, yang tadi kita bahas, permasalahan kecanduan HP. Itu sebenarnya secara umum sudah ada guideline dari Rasulullah SAW, dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW, sudah ada. Jawabannya semuanya sudah ada di situ. Saya bagi dia jadi 4 solusi mendasar. Yang pertama, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adik-adik ya. Yang pertama, kita harus mengingatkan diri kita kembali akan tujuan hidup kita. Kita harus kembali kepada tujuan penciptaan kita. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi, kehidupan dan kematian. Apa sih? Apa tujuan keberadaan kita di muka bumi ini? Apakah hanya sekedar scroll gitu aja? Apakah hanya sekedar lihat berita hari ini artis fulan, artis fulana lagi ngapain? Apakah hanya sekedar itu hidup kita? Ya kan? Nah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita akan dapati ada 4 tujuan inti. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kehidupan dan kematian? Jawaban atas pertanyaan paling mendasar bagi kemanusiaan. Ya, manusia ini kan, terutama orang-orang Barat, orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat. Mereka itu banyak yang stres. Kenapa saya ada di muka bumi ini? Apa tujuan saya ada di muka bumi ini? Kemudian nanti kalau saya sudah mati, saya akan kemana? Itu mereka stres. Padahal jawabannya ada di dalam Islam, jawabannya ada di dalam Al-Quran, kitab yang paling sempurna yang Allah turunkan. Yang pertama, ada 4 ya, tujuan kita itu. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala sesuatu ini agar kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir surat At-Talaq itu, ya, ayat yang ke-12 kalau tidak salah, Allah sebutkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu afwan. Allahu alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah dialah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan demikian juga dengan bumi. Perintah Allah berlaku antara keduanya. Tujuannya apa? Lita'lamu, agar kalian mengenal, agar kalian mengilmui tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Dia itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi tujuan Allah menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya supaya kita mengenal Dia, mengenal sifat-sifatnya, mengenal nama-namanya yang indah, yang dibalik nama-nama itu ada makna-makna sifat yang maha sempurna. Bahwasanya Dia maha kuasa, maha tahu segala sesuatu, maha adil, maha bijak. Tujuannya itu. Maka siapa yang tidak mengenal Allah semasa hidupnya, dia ini orang yang lari dari tujuan penciptaan, orang yang pasti celaka dunia dan akhirat. Sekarang kita tinggal balikkan kepada pertanyaan ini, kita akan kembalikan pada diri kita. Kalau kita habiskan waktu kita untuk scroll, kapan waktu kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Sementara itu adalah tujuan kita ada di muka bumi ini. Ya. Sementara yang namanya main HP, game, kemudian bermedia sosial tanpa batasan, itu merampas umur kita. Merampas umur kita. Sementara umur kita itulah yang kita gunakan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk belajar tentang Al-Quran, belajar tentang Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Melalui itu kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nggak heran orang yang seperti itu, ya, kecanduan HP, gadget, tidak punya waktu untuk belajar tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tidak punya waktu untuk belajar tentang apa yang dicintai oleh Allah, apa yang Dia tidak sukai, apa yang Dia ridhoi, apa yang Dia benci, yang mana yang Dia halalkan, yang mana yang Dia haramkan. Tidak heran orang yang seperti ini stres hidupnya. Stres hidupnya walaupun dia bergelimang harta,
walaupun dia seorang yang berkuasa. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan fungsi dia yang seharusnya. Allah menciptakan dia itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia lari dari tujuan tersebut. Ya, ibarat pikirkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, mobil, handphone, kamera, apa saja, kalau itu digunakan tidak sesuai dengan tujuan dia dibuat, pasti akan rusak, ya enggak? Betul. Mobil misalkan, mobil sport. Mobil sport kan dirancang memang untuk berjalan di jalan yang halus, datar. Kemudian dirancang memang untuk ngebut. Dirancang indah sekali. Tiba-tiba mobil seperti ini dipakai di Jalan. medan yang seperti ini gitu loh ya. Berbatu, kemudian berlumpur, tanahnya, kemudian kontur tanahnya tidak rata. Kira-kira apa yang terjadi? Rusak lah. Rusak. Nah itu mesin. Nah kita ini jauh lebih kompleks. Kita ini sebagai insan, hamba Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kompleks. Apalagi kita, kalau kita ini hidup kemudian kita tidak menjalankan tujuan kita hidup, kita pasti rusak. Pasti rusak. Dan itu sudah banyak bukti yang menunjukkan akan hal itu. Ya, betapa banyak artis yang kaya raya, followernya jutaan, bunuh diri. Ya kan? Ya. Jatuh dalam jurang narkoba. Ya kan? Baru-baru ini kan banyak tuh berita viral tuh. Artis fulan. Padahal kita ngelihatnya, orang ngelihat nih followernya itu sampai iri hati. Ngelihat kehidupan idolanya. Kok saya nggak seperti ini ya gitu ya. Tiap hari jalan-jalan, tiap hari ketawa. Ternyata belakangan ketangkep narkoba, gitu kan. Ternyata belakangan bunuh diri. Ternyata bercerai, ternyata kacau balau rumah tangganya. Karena mereka tidak menjalankan tujuan kenapa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an juga menyebutkan yang kedua, tujuan kita ada di muka bumi ini adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hafal semua ayat ini. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ibnu Qayyim sampai menjelaskan, manusia kalau dia enggak beribadah maka hatinya gersang. Karena memang fitrah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala condong kepada al-hanifiyah, kepada tauhid, condong untuk ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya syaitan dengan berbagai cara, termasuk melalui fitnah-fitnah yang ada di handphone kita ini, berusaha untuk merusak fitrah tersebut. Fajtalathus syayatin, disebutkan dalam hadis seperti itu. Kita dilahirkan dalam keadaan hunafa, hanif. Fajtalathus syayatin. Kemudian syaitan berusaha untuk menggelincirkan kita, ya, menggelincirkan kita dari fitrah tersebut. Dengan berbagai cara, dan syaitan itu kan ada dua. Ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Ini syaitan dari kalangan manusia nih yang membuat teknologi supaya orang kecanduan. Supaya orang kecanduan. Nah, kita kalau tidak sadar akan hal ini, kita akan terus kecanduan. Makanya kita perlu kembali kepada tujuan hidup kita. Yang kedua adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah inilah yang akan mencegah kita dari hal-hal negatif tadi. Ya, contoh dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar." Sungguhnya salat ibadah ini kan, salat ini ibadah yang paling agung. Itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang kalau benar sholatnya, insya Allah dia bisa memfilter diri. Insya Allah dia bisa membentengi diri, mana yang bermanfaat, mana yang tidak, ketika dia main HP. Ya, kalau enggak dia akan hanyut. Itu pentingnya kita menjalankan fungsi kita sebagai hamba Allah, ibadah. Dan ibadah itu harus karena Allah saja, harus semata-mata untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, itu tujuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah untuk menjalani ujian dalam hidup ini. Ya, maaf. Ya, di slide berikutnya kayaknya saya sebutkan ya. Nah, ini 4 tujuan kita tuh. Menjalani ujian kehidupan.
Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal surat Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya apa? Untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Jadi kalau kita sadar tujuan ini, ya, setiap kali kita scroll HP, ini saya scroll HP, saya lulus ujian tidak gitu? Ketika scroll HP. Karena ingat tujuan saya ada di muka bumi ini untuk diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lulus tidak di ujian tersebut. Baik tidak hasilnya. Ini mindset yang harus kita tanamkan sebelum kita bermain HP. Dan harus sering kita mengingatkan diri kita. Ya, karena ketika kita scroll tuh pasti ada hal-hal yang diharamkan yang lewat. Aurat, musik, kemudian naudzubillah hal-hal yang sifatnya bahkan racun-racun pemikiran, racun-racun akidah. Itu banyak. Kita baca kan? Itu kita baca. Padahal kita sedang diuji. Jadi setiap detik kehidupan kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kita sedang diuji dalam suka dan duka. Apa yang kita temui itu kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita apa? Sabarkah, syukurkah, memuji Allah kah? Ya. Ingat Allah atau tidak gitu. Kita sedang diuji setiap saat kehidupan kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian tujuan yang keempat itu memakmurkan bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan kepada para malaikat, aku mau menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah ini yakhlufu ba'duhum ba'dha. Mereka silih berganti, turun temurun, yang satu menggantikan, satu generasi digantikan oleh generasi berikutnya untuk mengelola bumi. Mengelola dunia ini, memakmurkan bumi ini untuk ketaatan, tapi ya bukan untuk senang-senang, bukan untuk lupa akhirat, untuk ketaatan. Tapi disuruh kita mengolah bumi ini. Ya makanya bumi ini bukan binatang yang berkuasa, tapi manusia begitu. Karena memang Allah tujuannya untuk itu. Nah, kalau kita sadar akan tujuan ini juga mengharuskan kita untuk produktif. Makanya seorang muslim di samping dia produktif dalam urusan ibadahnya, amal solehnya, dia juga harus produktif memberikan kemanfaatan bagi dunia, paling tidak bagi keluarganya, bagi Islam dan kaum muslimin, memberikan kemanfaatan. Ya, makanya kita harus produktif. Nah, produktifnya ini mengharuskan kita nggak boleh bermalas-malasan, nggak boleh nunda-nunda. Nggak boleh nunda-nunda. Kalau kita sadar akan hal ini, kemudian kita wujudkan, maka nggak ada waktu sebenarnya kita akan baca berita gosip. Nggak ada waktu kita sebenarnya untuk scroll, ngelihat video-video yang itu nggak ada manfaatnya sama sekali buat kita. Nggak ada manfaatnya. Karena waktu kita sangat terbatas di dunia ini. Sementara kita dituntut untuk produktif. Kita ini khalifah. Apa kemanfaatan yang bisa kita berikan begitu? Paling tidak untuk diri kita, untuk Islam dan kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya, siapa tentang manusia yang paling dicintai oleh Allah? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Nah, kalau kita mindsetnya seperti itu nih, apa yang bisa saya berikan? Kemanfaatan apa yang bisa saya berikan untuk umat, untuk Islam dan kaum muslimin? Itu nggak akan sudi untuk membuang-buang waktu. Sementara waktu yang ada ini sangat terbatas, itu pun kita nggak tahu garis finishnya di mana, kapan, ya kan? Boleh jadi besok kita meninggal, boleh jadi lusa, gitu. Sehingga kita nggak punya alasan sama sekali untuk buang-buang waktu, ya. Nah itu kalau kita sadari 4 tujuan kita ini, maka harus segera berbenah. Karena kalau kita tidak menjalankan 4 tujuan ini dalam hidup kita, yaitu tadi kayak kasus mobil sport itu yang dibawa ke jalan berbatu, pasti akan rusak. Kita pun akan rusak, jiwa kita rusak, otak kita rusak, karakter dan perangai kita akan rusak. Itulah yang makanya kita banyak menemukan kasus anak-anak yang kecanduan HP kayak tadi tuh.
yang saya sampaikan di prolog, ya. Atau paling tidak yang terjadi adalah stres, depresi. Makanya di artikel ada saya tulis tentang anxiety, tentang gangguan kecemasan. Mudah-mudahan nanti di sesi kedua bisa kita kulik lagi gitu ya. Penyebabnya juga itu. Ada nggak yang pernah merasa ya? Bangun tidur tiba-tiba kok suasana hati itu nggak enak, kayak gundah gulana, padahal nggak tahu penyebabnya apa. Ternyata kalau kita baca-baca, itu penyebabnya tadi malam itu begadang scroll HP, ya. Tiba-tiba bangun kok hati ini mau bangun males, pinginnya rebahan lagi. Itu kata para ahli, penyebabnya tadi malam begadang scroll HP. Mekanismenya bagaimana? Karena scroll HP itu menyebabkan terjadinya yang namanya ledakan informasi. Terlalu banyak informasi masuk di kepala kita. Dan pindah-pindah, cepat sekali. Informasi yang masuk itu pindah-pindah. Ya, pertama sepak bola, yang kedua berita politik, yang ketiga gosip, pindah terus, ya kan? Dia mencari apa yang menjadi kecondongan kita. Makanya ditawarin, kamu suka ini nggak? Suka ini nggak? Suka ini, terus seperti itu. Kemudian ternyata yang laris itu, ya kalau berita nih, ternyata yang laris itu adalah berita-berita naas, ya, berita kecelakaan. Berita apa, ada video CCTV pencuri lagi curi motor, ya enggak, sering lewat gitu. Ya Allah, astagfirullah. Berita-berita mengenaskan. Ternyata berita-berita mengenaskan seperti itu berdampak. Menurut ahli, ya, saya bukan ahlinya di sini, cuman saya baca-baca. Itu ternyata mengendap di alam bawah sadar kita, berbekas juga di dalam hati kita, sehingga ketika kita bangun itu otak kita belum siap untuk menyambut hari yang baru, belum siap, udah capek. Kata para ahli ada istilah namanya ini, ada istilah neuroplasticity. Kata mereka, ini ahli saraf nih, ahli otak yang bicara seperti ini. Otak kita itu ternyata seperti otot, seperti otot, dia bisa dilatih, bisa dikembangkan, bisa juga menyusut. Kalau otot nggak pernah dilatih, nggak pernah gerak, dia akan menyusut. Itu juga yang terjadi pada otak kita. Ya. Yang jadi masalah adalah ibarat kita makan. Kita makan itu bukan makanan yang bergizi, makanan sampah yang kita makan, ya kan? Nah, informasi yang kita lihat di HP itu, berita perceraian artis, kemudian tragedi kemalingan, apalagi itu, ya, itu berita sampah, informasi sampah yang tidak membuat daging gitu loh. Kalau di jasad kita itu kan ada istilah daging gitu ya, tidak membentuk daging. Yang terjadi adalah lemak, bahkan lemak jahat gitu kan. Nah, otak kita juga seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya otak kita tidak siap ketika kita bangun tuh. Nah, itulah yang menyebabkan orang yang mungkin dia bisa ngangkat beban 50 kilo karena dia rajin nge-gym, rajin ke nge-gym. Tapi ketika dengar azan subuh, kelopak matanya nggak bisa diangkat. Berat. Iya, jadi kaum rebahan, maunya rebahan melulu. Ya, karena pingin rebahan, kemudian pingin dapat dopamin lagi, akhirnya buka HP lagi, terus siklus itu terus berulang. Itulah yang menyebabkan yang terjadinya brain rot istilahnya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa googling ya, brain rot, pembusukan otak. Na'udzubillah. Namun sebenarnya kalau kita lihat lewat perspektif agama kita, ada satu permasalahan yang ini jarang dibahas oleh para ahli psikologi, para ahli neuroscientist ya, yaitu masalah yang menimpa hati, kolbu. Ketika kita scroll HP itu,
ada hal yang lebih parah sebenarnya. Kita sedang panen dosa lewat aurat yang kita lihat, lewat hal-hal yang tidak diperkenankan dalam syariat kita untuk dilihat, untuk didengar, untuk dibaca. Itu ini berbeda dengan kasus otak ya. Ini sekarang kasusnya kolbu, hati. Ya, kalau otak itu kan ada hissi, ada wujudnya secara fisik di dalam kepala kita ini, dalam batok kepala kita ini. Tapi ada sesuatu yang ghairu hissi, yang gaib, yaitu kalbu, tempat Allah menanamkan keimanan, tempat Allah menanamkan ilmu, ya. Cahaya hidayahnya Allah tak taruh di situ. Itulah yang namanya kalbu. Nah, akibat dosa scroll yang kita melihat hal-hal yang diharamkan itu ternyata membuat nokta hitam, membuat noda di dalam hati kita. Ini juga yang semakin membuat kita jadi kaum rebahan, malas gerak, malas beramal. Kenapa? Karena Ibnul Qayyim mengatakan kalbu kita itu ibarat raja. Kalbu itu ibarat raja. Mata kita, telinga kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita itu ibarat bala tentaranya, kata beliau. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh tangan itu tergantung perintah rajanya, yaitu kalbunya. Jadi perintah, larangan, kehendak itu sumbernya di dalam kalbu menurut Ibnul Qayyim, dan itu benar berdasarkan dalil-dalil. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Sungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging, kalbu. Ya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menempatkan hidayah, cahaya hidayah itu. Cahaya ilmu maupun cahaya taufik. Setiap kali seorang hamba melakukan dosa, maka kalbu ini tertutup oleh satu noda. Ya. Idza adnaba dzamban. Kalau dia berdosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan ada noda hitam di dalam kalbunya. Semakin banyak dia scroll melihat hal-hal yang diharamkan, semakin banyak noda hitam itu sampai kalbu itu lama-lama tertutup. Inilah yang menjadikan cahaya hidayah Allah itu nggak bisa masuk. Sementara bapak-bapak, ibu-ibu, kita beramal soleh, kita bisa sholat, kita puasa, kita mau membaca Al-Quran, kita melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, itu penggerak utamanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, laulallah mahtadaina wala shallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kita taufik, kita nggak akan jadi orang Islam, kita nggak akan sholat, kita nggak akan bersedekah. Jadi amal soleh yang kita bisa lakukan itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ceritanya kalau taufik itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita? Ya. Maka jangan heran mager, malas gerak untuk beramal. Ya. Maunya kesenangan yang instan. Kalau dulu kita bisa menghatamkan Al-Quran misalkan dalam sebulan, kalau sekarang setahun sekali itu juga syukur alhamdulillah setiap bulan Ramadan setahun sekali. Kenapa? Karena otak kita, hati kita itu sudah terbiasa dengan kesenangan yang sifatnya instan. Ya, terbiasa dengan dopamin tadi. Dia ibarat ekstasi, kata para ahli. Ya. Maunya dapat kesenangan yang cepat, sehingga tidak merasakan nikmat membaca. Kalau dulu kita bisa khatam buku, ya dalam sepekan, dalam 3 hari kita bisa selesai satu buku. Kalau sekarang jangankan satu buku, baru satu paragraf, satu halaman, udah ngantuk. Ya, tapi giliran berita gosip, berita ini, dipantengin terus, scroll terus. Nah, itu juga rahasia kenapa para pencipta platform digital ini mereka membuat video-video pendek. Mereka lebih mengakomodir video pendek daripada video yang panjang. Ya. Karena kecenderungan manusia itu senangnya yang instan sekarang itu. Makanya dikasih video 30 detik, satu reels itu kan video singkat ya. Kemudian short itu juga video singkat. Bapak-bapak, jangan kasih anak-anak kita nonton short. Jangan.
Jangan kasih nonton reels, walaupun itu tayangan anak-anak ya. Karena nanti mereka akan scroll luput dari pengawasan kita. Ya, ya. Mereka akan scroll yang lain, muncul yang lain tuh. Itu adiktif sekali. Video pendek itu. Ya, ya. Kalau mau di YouTube itu ada video-video panjang yang edukatif. Biasakan anak kita kalau harus nonton itu, supaya mereka tidak terbiasa dengan kesenangan yang instan. Karena kalau anak sudah terbiasa dengan kesenangan yang instan, coba deh sekarang ya. Ketika HP-nya dicabut, pasti meronta kan? Gelisah dia. Ya. Bahkan diajak jalan-jalan ke puncak misalkan, malas, karena dia sudah membayangkan capek ke sana tuh jauh gitu loh. Kenapa? Karena dia terbiasa dengan kesenangan yang instan, maunya cepet gitu. Itu juga yang menjelaskan kenapa anak-anak itu suka makanan instan, karena pingin cepet, mulutnya itu seneng, terpuaskan gitu. Nggak mau yang lama-lama, tidak puas dengan menjalani proses. Ini yang terjadi pada generasi Z dan Alpha ini. Dan ikut-ikutan generasi Y, generasi bapaknya, ibunya, keseret sama anaknya. Otomatis, saya punya ibu, Allah, semoga Allah selalu menjaga ibu saya ya. Amin. Masih sehat sampai sekarang. Amin. Orang Lombok itu mereka kalau dari sisi makanan nggak suka lauk manis, nggak bisa, nggak bisa orang Lombok itu. Pedas ya. Pedas, gurih, asin gitu. Tapi sekarang ada satu kehilangan yang saya rasakan kalau di rumah Umi gitu, di rumah ibu ketika beliau masak. Masakannya yang dulu. Masakan ibu saya sekarang itu manis, ngikuti selera cucunya. Ngikuti selera cucunya. Cucunya suka manis apa segala macam. Akhirnya umi saya masak sesuai dengan selera cucunya. Akhirnya ibu saya yang dulunya nggak bisa lauk yang manis, sekarang jadi doyan yang manis-manis. Intinya maksud saya adalah kita itu keseret sama Gen Z, sama Gen Alpha ini. Kita ini keseret. Jadi kalau kita ikut keseret, siapa yang akan menasehati anak-anak kita ini, Gen Z ini? Siapa yang akan menjaga mereka? Nah inilah pentingnya ilmu kita, pentingnya kita saling mengingatkan. Sampai mana nih waktunya, Ustaz? Mungkin sudah masih ada. Ya? Masih ada. Iya. 9.50. Masih ada sampai jam berapa kita? 9.50. Iya, saya ngomongnya ke sana kemarin. Sampai oke, kita ke slide berikutnya ya. Lagi berapa menit, Ustaz? Masih ada sekitar 20 menit, Ustaz. 20 menit. 20 menit. 20? Ya. Baik. Berikutnya solusi berikutnya ini berarti kolbunya yang harus diberesin ya kan, hati kita. Karena hati kita inilah raja. Kalau rajanya itu, bayangin raja yang kerjaannya tidur selalu, ya kan? Raja yang nggak ngelarang, nggak juga nyuruh, nggak ngatur. Bayangin raja, berarti negerinya kacau balau, ya kan? Tangan kita akan melakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, mata kita akan melihat apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Faudo, kacau balau. Nah disitulah syaitan menguasai kita. Berarti untuk menyembuhkannya harus kembali reset kalbu kita ini, hati kita ini. Ya, makanya dan cara meresetnya, cara memperbaikinya nggak boleh sembarangan, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang paling tahu tentang kalbu adalah siapa? Kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kalbu tersebut. Maka pendekatannya untuk menyembuhkan kolbu tersebut adalah dengan pendekatan yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada buku petunjuknya itu, ada manual booknya. Manual booknya itu bernama Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Dipahami dengan benar pemahamannya para sahabat generasi yang terbaik umat ini. Itu manual,
buku panduannya. Karena banyak orang sekarang ini nasallallahu salamah wal afiyah, mereka cari buku panduan yang lain. Psikologi barat, ya kan? Padahal psikologi barat itu dibangun di atas hawa nafsu juga, mohon maaf ya. Walaupun ada yang benar di antara penelitian mereka itu, ya, penelitian psikologi barat itu sebenarnya mengkonfirmasi kebenaran apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Hanya saja metode-metode yang dikembangkan itu ada yang bertentangan dengan syariat kita. Contoh penyembuhan, healing dengan musik, healing dengan ini dan itu, bahkan termasuk meditasi. Yuk ya. Artinya kita sebagai muslim, kita sudah punya buku panduan dari zat yang maha tahu tentang qalbu kita, karena dia yang menciptakannya. Ya. Saya bikin handphone misalkan. Siapa yang paling tahu tentang handphone tersebut? Ya pasti yang buat lah. Allah yang paling tahu. Maka kita harus kembali kepada keterangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya nggak boleh sembarangan, harus dengan ilmu. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an tuh banyak disebutkan ayat-ayat semisal falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah tak jadikan tambah menyimpang kalbu mereka. Jangan-jangan kita selama ini salah dalam melakukan terapi kalbu, ya, sehingga kalbu kita tidak sembuh-sembuh. Kita nganggap itu sembuh, tapi sebenarnya tambah sakit. Harus kembali kepada Al-Quran, bapak-bapak. Harus kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu seperti apa? Pemahaman yang sudah dijamin oleh Allah, pemahamannya para sahabat, dan itu sudah terbukukan oleh para ulama kita. Nah, itulah keberadaan pondok-pondok sunnah seperti ini, masya Allah. Disinilah tempat reset kolbu itu yang sejati itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, memang semakin banyak masalah di akhir zaman ini, tapi Allah Maha Adil. Allah munculkan juga obat-obatnya. Semakin menjamur juga, alhamdulillah, pondok-pondok sunnah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, kalau kita berpaling dari manual book ini, dari Al-Qur'an dan sunnah ini, maka yang terjadi justru sebaliknya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan Allah adalah Al-Quran, kemudian sunnah yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Siapa yang berpaling kemudian memilih jalan yang lain, walaupun niatnya untuk healing, untuk memperbaiki diri, maka Allah akan memberikan kesempitan hidup, gelisah hatinya, sempit dadanya. Ya, makanya nggak heran banyak juga ahli-ahli kejiwaan yang bunuh diri. Ada tuh, silahkan dicari di Google. Ya, psikolog ahli kejiwaan bunuh diri karena mereka tidak menemukan ketenangan. Ya, sementara sumber ketenangan itu adalah Al-Quran. Syifa wa rahmatun, syifaun. Ya, Allah Subhanahu wa taala sifatkan Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh, obat yang bisa menyembuhkan. Ya, wa rahmatun lil mu'minin. Syifaun lima fis sudur wa rahmatun lil mu'minin. Sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian tadi sudah kita jelaskan qalbu itu ibarat raja, dan qalbu itu sakit karena dosa. Dia sakit karena dosa. Next. Kemudian, langkah berikutnya setelah kita pegang konsepnya, harus kembali kepada tujuan hidup, kemudian kita harus perbaiki hati kita. Butuh juga di dalam qalbu itu menguatkan niat, tekad. Karena hadisnya jelas, innamal a'malu bin niat. Setiap amal itu bergantung kepada niat. Makanya Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan hasil itu tanpa proses yang besar. Terkadang, ya. Cukup dengan niat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha bersyukur. Cukup dengan niat, tapi Allah kasih hasil yang luar biasa.
kisah tentang pembunuh 100 jiwa, ya kan? Dia udah bunuh 100 orang, tapi dia punya niat untuk taubat. Baru sebatas niat. Dia buktikan niatnya itu dengan tekad. Dia bertanya kepada orang-orang yang dianggap berilmu. Kemudian orang yang berilmu itu menunjukkan, oh kamu kalau kamu mau hijrah, kamu mau berubah, kamu harus pindah dari kampungmu itu. Pindah ke negeri fulan. Karena kampungmu ini negeri yang buruk. Negeri fulan itu banyak orang-orang salih di situ yang bisa membantu engkau untuk berubah. Akhirnya dia wujudkan tekadnya dengan berjalan menuju negeri yang dimaksud. Di tengah jalan dia meninggal. Di tengah jalan yang dia meninggal. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya turun dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Itu berdebat dua malaikat ini. Saya yang ngambil ruhnya, yang malaikat azab mengatakan, "La, saya yang mengambil ruhnya. Fa innahu lam ya'mal 'amalan qat." Ini orang belum beramal, belum sempat sholat, belum sempat ini, baru punya tekad dan niat gitu. Tapi ternyata di akhir hadis ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Kemudian Allah merahmati dia. Ini pentingnya niat dan tekad. Walaupun sebenarnya kita dalam proses itu belum ada apa-apanya. Ya, Allah melihat. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu enggak lihat dari fisik kita. Allah enggak lihat dari modal yang kita miliki, harta yang kita miliki. Ya. Sebesar apa kita bisa melakukannya, tapi Allah melihat hati kita. Ada enggak di situ secercah niat untuk berubah, tekad gitu loh. Allah kan Maha tahu isi hati kita. Kemudian Allah melihat juga sejauh mana kita membuktikan ketulusan niat tersebut dengan amal. Harus kita buktikan dengan amal walaupun sedikit. Hasilnya itu nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan. Ya. Maka penting di awal ini niat dan tekad. Tanpa ini mustahil. Semua metode, semua cara, semua trik, silahkan baca. Banyak tuh buku pengembangan diri. Bagaimana bisa membebaskan diri dari ketergantungan terhadap handphone tuh banyak itu buku-buku self development itu banyak. Tapi itu akan gagal semua kalau tidak dilandasi niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berangkat dari niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Baik. Nah, barulah yang keempat, setelah ada niat itu harus dibuktikan dong, ya. Jangan cuman niat, saya berniat, saya ingin berubah, tapi nggak ada pembuktian. Paling tidak ada pembuktian apa wujud dari ketulusan niat kita itu. Ya bisa dengan, paling tidak dengan bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu. Tanya, hadiri majelis-majelis seperti ini. Ya, datangi para ustadz, minta nasihat mereka. Ada upaya. Kemudian kita harus belajar, nggak boleh berhenti belajar. Imam Ahmad beliau sampai mengatakan belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu minal mahbarah ilal maqbarah, sampai kita di liang lahat, sampai kita mati. Itu baru kita berhenti belajar. Dan termasuk belajar ini juga yang akan mengambil kembali waktu kita yang dirampas oleh scrolling itu. Mau nggak mau, ya. Nah, orang yang banyak waktunya untuk scrolling itu biasanya memang nggak belajar, nggak ada waktu untuk belajar, nggak menuntut ilmu, nggak datang ke majelis ilmu. Termasuk dalam hal ini menghafal, bapak-bapak, ibu-ibu, menghafal. Sekarang ini baru diakui nih hasil-hasil penelitian terbaru. Ternyata menghafal itu bisa menyembuhkan dari penyakit brain rot tadi, kebusukan otak akibat scroll HP itu. Karena ibarat kalau otot ya, kita latih dia dengan mengangkat beban. Nah, dengan menghafal, melakukan pengulangan, kemudian otak berusaha untuk mengingat apa yang sudah diulang, ibarat kita melatih otot kita. Dia semakin kuat, semakin berkembang. Itu yang konsep neuroplasticity itu seperti itu. Ya, maka jangan diremehkan menghafal. Di sini ada penghafal jelas Ustadz ya, pastinya. Masya Allah, alhamdulillah. Itu melindungi otak anak-anak kita.
mengembangkannya bahkan jauh lebih baik lagi. Ya, harus diwujudkan niat tersebut dengan hal-hal yang lebih hal-hal yang sederhana, belajar, membaca, termasuk dalam hal ini menulis. Ini penting untuk saya sampaikan ke adik-adik. Saya ketika di 1 pekan kemarin baru kalau nggak salah 3 hari atau 4 hari yang lalu baru sempat punya waktu untuk menulis. Tapi saya selalu mewajibkan diri saya sebelum tahdir, sebelum memberikan muhadharah, saya harus menulis. Saya menulis. Maka saya menulis materi ini 89 halaman, ringkasannya 44 halaman. Tujuannya bukan apa-apa, bukan ini. Saya juga ingin menjaga diri saya dari brain rot itu, kerusakan otak itu. Karena usia saya sudah tidak muda lagi, saya sudah kepala 43, mau 44, bentar lagi 45, bentar lagi 50. Kalau kita nggak rajin baca, kemudian kita menulis ringkasan apa yang kita baca, ini otak kita lama-lama tumpul, menyusut otak kita. Maka tulis apa yang bisa ditulis. Misalkan, makanya termasuk, walaupun kita sudah tua, ini nasihat termasuk buat orang yang sudah tua juga. Karena banyak, mohon maaf nih orang tua ya, hadir kajian, Masya Allah, duduk di belakang, kemudian tidak membawa catatan. Bukannya tidak boleh, ya, bukannya tidak boleh, tapi sebenarnya kalau kita mencatat, itu sebenarnya kita sedang berusaha menghindari penuaan pada otak kita. Itu sangat penting sekali, sangat penting sekali. Di samping juga kata para ulama, qayyidul ilm bil kitabah, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Ini salah satu cara untuk meraih keberkahan ilmu juga begitu. Dan itu adalah umur kedua kita. Karena nanti catatan kita itu akan sangat berharga bagi anak-anak kita, akan dibaca oleh mereka. Oh, ini dulu catatan ayah saya, abi saya. Boleh jadi mereka akan mendapatkan hidayah lewat situ. Itu jadi pahala tambahan buat kita, umur kedua kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dari solusi mendasar ini, segera lakukan sekarang juga, jangan taswib, jangan menunda-nunda. Di slide berikutnya, sehari-hari postingannya itu postingan seolah-olah selalu setiap hari hidup di surga. Indah. Padahal di dunia ini, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, ini harus kita pegang sebagai prinsip hidup. Dunia ini bagi orang mukmin, kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin, bukan tempat kita. Kampung halaman kita yang asli itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah merasa tentram dengan dunia ini gitu loh. Apa yang ditampilkan wah di dunia ini oleh selebgram, oleh konten kreator, ketahuilah hakikatnya dunia ini sijen bagi orang mukmin, penjara bagi orang mukmin. Ya. Mereka walaupun kelihatan tertawa bahagia, mereka juga mengalami depresi, penderitaan. Justru untuk menutupi depresi dan penderitaan itulah mereka akhirnya memposting yang bagus-bagus saja, yang indah-indah saja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan validasi, pengakuan. Dapat like, dapat komentar. Semakin banyak like, semakin banyak komentar, dopaminnya semakin keluar. Sementara dopamin ini menimbulkan ekstasi tadi, menimbulkan ketergantungan, adiktif. Akhirnya dia merasa untuk perlu bikin konten yang lebih seru lagi. Bikin lagi yang kalau sudah kehabisan ide, akhirnya bikin konten yang nyeleneh. Yang penting rame, yang penting viral. Ya. Makanya orang Arab mengatakan kalau pingin terkenal, kencingi aja itu sumur Zam-Zam. Kencingi, pasti viral gitu. Artinya ada satu masa orang itu saking hausnya validasi dari orang lain, dia sudah tidak peduli lagi apakah dia dapat komentar miring ataukah pujian. Yang penting viral. Makanya bikin konten-konten yang aneh-aneh. Ya kan? Yang penting diomongin, yang penting diberitakan. Nah, disitulah dia mendapatkan kepuasan. Padahal itu kepuasan yang sifatnya semu. Karena nanti dia akan mencari kepuasan lagi yang lain. Ketika sudah mentok, disitulah dia depresi. Ya, disitulah dia depresi karena terlalu jauh jarak antara
citra yang dia tampilkan di media sosial dengan realita dirinya sendiri. Terlalu jauh jaraknya. Ini yang dalam ilmu psikologi yang saya baca ya. Inilah yang disebut dengan self discrepancy itu. Jarak antara realitas diri dengan citra yang ditampilkan. Semakin besar jarak tersebut, semakin besar kecenderungan seseorang itu mengalami depresi, stres, bahkan banyak yang bunuh diri. Bunuh diri di tengah kekayaan yang melimpah. Ya, bunuh diri sementara dia punya jutaan follower, pengikut. Ternyata banyak pengikut itu juga tidak menjamin kebahagiaan. Tidak menjamin kebahagiaan. Itu anehnya zaman ini ya. Zaman orang paling gampang dalam sejarah untuk berhubungan dengan orang lain satu sama lain. Paling gampang kan, tinggal DM, tinggal WA, ya kan? Paling gampang. Tapi justru ini zaman orang paling banyak mengalami kesepian. Hampa, kosong hatinya. Ya. Dia punya ribuan teman, friend di ininya kan, di list friend Facebooknya atau Instagramnya paling banyak, tapi dia justru merasa kesepian. Itulah yang diistilahkan dengan self discrepancy itu. Ini yang menyebabkan ketegangan batin, rasa malu. Malu kenapa malu? Karena dia membandingkan dirinya dengan orang yang lebih wah, lebih mantap, lebih Masya Allah, kontennya lebih seru, lebih bahagia. Akhirnya dia merasa, kok saya nggak seperti itu. Dia minder, dia malu, bahkan dia merasa dirinya gagal sebagai manusia. Ini yang disebut dengan jatuhnya self esteem. Harga dirinya itu dia merasa udah jeblok, jatuh. Itu yang menjadikan dia itu akhirnya tambah rebahan, tambah nggak mau keluar, tambah nggak mau melakukan hubungan sosial yang nyata. Tambah semangat dia melakukan hubungan sosial yang maya sifatnya. Padahal maya itu kan yang ditampilkan bukan yang nyata. Itu kan? Bukan yang nyata. Akhirnya seseorang hidupnya itu dalam kepalsuan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ciri-cirinya ini kalau sampai ada pada anak-anak kita, segera lakukan pendekatan. Anak-anak kita kalau sudah senangnya itu cari spot selfie, ini boleh jadi keseringan scroll. Ya Abi, Umi, ayo kita ke ini, kafe ini, di situ ada spotnya bagus sekali, Instagramable, itu kata mereka kan. Jadi mereka semangatnya itu untuk selfie. Tujuannya untuk ditampilkan ke khalayak, ke media sosial untuk mendapatkan validasi, pengakuan. Di mana itu keren sekali tempatnya. Itu dopaminnya keluar. Dia merasa puas. Pengakuan seperti itu. Ya. Awal mulanya adalah gara-gara dia melihat selebgram yang lain melakukan yang seperti itu. Dia kepingin yang seperti itu. Dia membandingkan dirinya dengan selebgram. Kemudian kalau posting selfie-nya itu minder kalau foto langsung. Pasti pakai filter dulu, diedit dulu kan, diedit dulu ya. Bahkan ada yang aneh-aneh itu, ya. Ada yang aneh-aneh, Masya Allah, bisa dirubah itu, apalagi dengan teknologi terbaru AI sekarang. Itu wajah yang bopeng-bopeng halus, tiba-tiba mulus. Itulah yang dikatakan tadi. Dia menampilkan citra dirinya jauh berbeda dengan yang aslinya, sesungguhnya. Tapi sebenarnya setelah dia posting seperti itu, dia galau. Dia galau karena dia tahu dirinya dia tidak seperti itu. Saya tidak, itu bukan saya. Apalagi kalau komentar, like, nggak ada yang like postingannya, itu depresi itu. Depresi, stres dia. Karena dopamin yang dia harapkan nggak keluar kan, sementara dia butuh banyak dopamin. Itu yang bikin gelisah. Ya, dia merasa nggak berguna karena setiap kali dia scroll dia melihat orang lain lebih hebat. Ini yang menjadikan juga dia akhirnya berkebergantungan dengan opini orang lain. Itulah makanya kita melihat anak-anak kita tuh moodnya sering berubah-ubah. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau melihat anak-anak kita tiba-tiba seneng, tiba-tiba
sedih tiba-tiba nggak mau ngomong. Ini karena ini penyebabnya. Karena terlalu cepat mereka mendapatkan dopamin, reward instan, terlalu cepat mereka juga kecewa gara-gara nggak ada yang komentar. Nggak stabil dia. Ya, next. Padahal kita dalam agama kita itu diajarkan itu kalau mau cari muka itu hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak cari muka kepada makhluk. Ini konsep tauhid dan keikhlasan yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah seperti itu. Makanya dalam Sunnah Nabi kita itu sangat dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan yang tersembunyi, ya kan? Amalan-amalan yang tersembunyi. 7 orang yang dijamin naungan nanti di akhirat itu rata-ratanya mereka adalah orang yang memiliki amalan-amalan yang tersembunyi, al-khabi'ah. Ya. Seorang yang misalkan disebutkan dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang yang dia mengingat Allah ketika sendiri, kemudian menetes air matanya. Ini kan amalan yang tersembunyi. Hanya Allah dan dia yang tahu. Tapi media sosial ini justru mengajarkan sebaliknya. Semua dunia harus tahu siapa engkau. Kamu harus tampilkan siapa dirimu. Itu yang terjadi. Maka yang terjadi adalah yang terjadi adalah krisis jati diri. Manusia kecenderungannya itu mau mengikuti apa kata orang. Itu juga yang menjelaskan kenapa anak-anak kita itu mood swing istilahnya. Moodnya itu berubah-ubah. Hari ini temannya memuji, nanti temannya kritik, besok dia pingin berubah supaya sesuai dengan keinginan temannya yang mengkritik. Dia haus validasi, mau mengikuti apa keinginan semua orang. Padahal dalam Al-Quran ini disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti orang yang memiliki banyak tuan. Ya, kalau dibandingkan dengan seorang muwahhid, orang yang bertauhid, tuannya itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat permisalan tentang seorang laki-laki, tuannya itu banyak, dia mengabdi kepada banyak orang, sementara tuannya ini berselisih. Dia bingung mau ngikuti siapa. Mau ngikuti A, yang B marah. Mau ngikuti yang B, yang C kecewa. Bandingkan dengan orang-orang yang bertauhid, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Bandingkan dengan orang-orang yang bertauhid, tuannya itu cuma satu. Dia hanya butuh mengabdi kepada satu tuan. Gak peduli dengan kata orang, terserah, yang penting tuan saya ini puas, yang penting tuan saya ini ridho. Itulah orang-orang yang bertauhid, yang hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hanya butuh validasi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh validasi manusia. Gak peduli dia. Nah, orang yang menghamba kepada banyak tuan ini pasti stres. Pasti stres. Itulah yang menjelaskan kenapa anak-anak Gen Z, Gen Alpha di zaman ini sedikit-dikit healing. Saya butuh healing. Saya butuh healing. Gampang sekali stres. Karena apa? Karena dia berusaha untuk mengikuti semua keinginan komentator. Padahal para ulama mengatakan ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah sesuatu yang mustahil untuk kita capai. Mencari keridhaan manusia semuanya supaya semua manusia senang sama kita, ghayatun la tudrak. Tujuan yang mustahil untuk kita bisa capai. Kita yang akan capek. Kita yang akan capek. Itulah yang menimbulkan stres itu. Ya, kecemasan, galau, gundah gulana, bangun tidur tiba-tiba merasa gundah gitu, nggak ada sebabnya. Itulah penyebabnya. Al-Quran sudah mensinyalir. Makanya menghamba
dan tunduk taat kepada satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ikuti apa maunya Allah Subhanahu wa taala, tenang, tentram hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengisyaratkan dalam hadisnya, beliau bersabda, "Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbiz zur." Orang yang menampilkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya itu ibarat orang yang mengenakan dua pakaian kebohongan. Dua pakaian kebohongan. Para ulama menjelaskan maksudnya pakaian atas sama pakaian bawah. Artinya hidupnya dari awal sampai akhir, luar dalam itu kebohongan. Rasulullah SAW sudah mencela hal tersebut. Kita itu sebagai orang mukmin, kita apa adanya. Jangan apa ya istilah sini Ustaz ya, jangan memaksa diri menampilkan sesuatu yang itu bukan diri kita. Akhirnya kita yang stres. Nah, maka solusi pertamanya adalah jujur, salah ketik ya, jujur pada diri sendiri. Kemudian ikhlas. Salah satunya adalah belajar untuk melakukan amalan-amalan yang hanya Allah saja yang tahu. Kita belajar menikmati amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Tidak semua harus diposting. Tidak semua hal tentang hidup kita itu semua dunia harus tahu. Kita akan capek sendiri. Next, berikutnya. Ini panjang ini sebenarnya. Nah, yang kedua, Nabi SAW mengajarkan kita jangan melihat orang lain. Jangan melihat orang lain yang lebih tinggi pencapaiannya dalam urusan duniawi. La tanzuru ila man huwa fawqakum, walakin inzuru ila man huwa asfala minkum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Jangan kalian melihat orang yang lebih wah kehidupan duniawinya, lebih kaya. Jangan lihat orang yang lebih tinggi jabatannya, atau lebih banyak mobilnya, lebih cantik istrinya, misalkan. Kok istri saya nggak seperti itu ya? Na'udzubillah. Ya. Jangan. Karena kalau seperti itu maka 3 penyakit akan muncul. Syekh Dr. Abdullah Al-Fauzan ketika mensyarah hadis ini dalam Kitabul Jami', Syarah Bulughul Maram, beliau mengatakan ada 3 penyakit yang akan muncul kalau kita suka melihat kehidupan orang lain, terutama kehidupan duniawi orang lain yang lebih tinggi daripada kita. Ya. Pertama, itu menjadikan kita melupakan nikmat Allah yang sudah ada pada diri kita. Menjadikan kita meremehkan nikmat Allah yang sudah ada pada diri kita. Padahal boleh jadi orang yang kita lihat itu tidak lebih berbahagia daripada kita. Ya, padahal mereka sedang menderita. Bisa jadi. Padahal walaupun istrinya lebih cantik, tapi mungkin tiap hari dapat omel gitu sih. Diomeli terus. Enggak bahagia dia. Kita jadi meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penyebab utama Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat. Kalau kita sudah lupa nikmat Allah yang sudah ada pada diri kita, kemudian kita remehkan, maka ini penyebab Allah akan mencabut nikmat tersebut. Al-Qur'an yang bilang begitu. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala itu kalau sudah ngasih nikmat, Allah nggak akan cabut kecuali kalau yang dikasih nikmat ini sudah berubah. Ya. Tadinya bersyukur, sekarang udah lupa nikmat. Nggak pernah bersyukur lagi. Tadinya rajin ke masjid sholat 5 waktu, sekarang sudah malas-malesan ke masjid. Tadinya rajin ikut kajian, sekarang sudah cukup di YouTube sudah banyak kajian, di Instagram sudah banyak juga nasihat-nasihat ustaz. Dia berubah. Maka Allah cabut nikmat tersebut. Dicabut. Al-Quran yang bilang begitu. Ini yang pertama, menjadikan kita tidak bersyukur. Yang kedua, menjadikan hati kita dongkol, sempit. Yaitu tadi,
krisis jati diri itu. Karena kita melihat orang lain lebih hebat, kita sendiri yang susah, kita sendiri yang kecewa dengan diri kita sendiri. Hati kita dongkol. Kenapa saya nggak seperti itu? Kok saya begini gitu. Yang ketiga, ini yang parah nih. Bisa menimbulkan penyakit hasad dan dengki. Hasad. Penyakit yang menyebabkan iblis itu akhirnya terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia hasad dan dengki kepada Adam alaihissalam. Ini 3 hal ini akan muncul kalau kita suka ngelihat orang lain, pencapaian orang lain. Dalam urusan duniawi ya, beda kalau halnya dalam urusan ukhrawi. Kita lihat orang yang lebih banyak beramal. Kita lihat orang yang lebih berilmu, lebih taat, lebih banyak berinfak. Itu yang kita lihat supaya kita mengikuti dia, termotivasi. Kenapa saya nggak seperti itu? Nah, itu bagus itu. Ya. Nah, ini yang kedua, jangan ngelihat orang yang di atas. Lihatlah orang yang di bawah. Yang di bawah kita. Itu yang menjadikan kita akan lebih bersyukur. Kita lihat orang yang misalkan sakit, kita masih bisa jalan. Banyak orang yang stroke sekarang walaupun dia kaya raya, nggak bisa jalan. Kita punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil, tapi lihat orang yang nggak punya motor, jalan kaki. Itu akan menjadikan kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu kunci Allah Subhanahu wa taala memelihara nikmat tersebut dan menambahkannya. La in syakartum la azidannakum. Nah, yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah sibukkan diri dengan sesuatu yang betul-betul bermakna, bernilai. Jangan ibarat kita makan ya, makan makanan yang sehat lah. Jangan makanan junk food, makanan sampah yang nggak ada gizinya. Nah, otak kita, hati kita itu juga butuh gizi, butuh nilai, makna. Di situ peran ilmu, di situ peran ilmu. Makanya kita disuruh untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi adalah hati kita, kalbu kita, dan amalan kita. Itu yang dilihat oleh Allah. Bukan citra kita yang kita tampilkan, bukan. Seberapa banyak saya punya koleksi motor, seberapa banyak saya punya harta ini dan itu, seberapa sering saya jalan-jalan ke luar negeri, itu citra yang ditampilkan. Bukan, Allah nggak ngelihat itu. Yang Allah lihat adalah hati kita dan karya kita, amalan kita, apa yang bisa kita perbuat untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini penyakit yang kedua. Penyakit namanya anxiety atau gangguan kecemasan. Sebenarnya gangguan kecemasan ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada pada diri kita, itu ada manfaatnya. Contoh, ketika dalam situasi genting, ada truk lewat, kita pikir gempa, kita bereaksi cemas. Itu positif, supaya nanti ketika ada gempa beneran kita cepat gitu loh bertindak. Ketika misalkan untuk santri ya, sehari sebelum ujian atau sepekan sebelum ujian mereka ada kecemasan, itu positif. Akhirnya mereka termotivasi untuk belajar. Ketika misalkan orang mau mengambil keputusan besar dalam hidupnya, ya, mau menikah misalkan, mencari jodoh, atau mau menikahkan anak, atau memilih tempat bekerja, memilih di mana harus tinggal, di mana menyokolahkan anak, keputusan-keputusan besar, ada semacam sedikit kecemasan. Itu penting supaya kita mawas diri, berhati-hati, kemudian penuh pertimbangan, penuh kesabaran, bertanya kepada orang yang berilmu, bertanya kepada ahli. Itu bermanfaat kecemasan itu dalam dosisnya ya. Yang jadi masalah adalah ketika kecemasan itu berulang-ulang, intensitasnya tinggi, itu yang jadi masalah. Nah, jadi saya sedikit bicara secara ilmiah ya, dari hasil bacaan saya.
Jadi para ahli mengatakan, ahli otak ya, ahli saraf, ada bagian di otak kita itu namanya amigdala. Amigdala itu adalah bagian otak yang merespon hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang butuh direspon cepat, genting misalkan itu. Misalkan nah ketika misalkan kita nyentuh sesuatu yang panas, kita otomatis akan ini. Itu langsung tanpa sadar kita otomatis gitu. Nah, itu yang berperan adalah amigdala itu. Dia yang ini semua ya dengan kehendak Allah dan izin Allah Subhanahu. Dia yang bekerja memerintahkan tanpa kita sadari tangan kita untuk kita angkat segera. Karena itu berbahaya. Itu bermanfaat kalau dia sesekali dan intensitasnya jarang atau sangat jarang. Tapi kalau intensitasnya itu setiap saat, ini yang jadi masalah. Nah, itu tadi, sering melihat berita-berita mengerikan, berita naas, berita motor kecurian atau orang dirampok misalkan, ada kecenderungan kita tuh senang sama berita kayak gitu. Bahkan itulah berita yang viral. Kemarin di Lombok itu ada berita viral sekali. Tiba-tiba seorang mayat perempuan itu ditemukan dicor di tembok gitu. Ternyata dibunuh oleh pacarnya. Na'udzubillah. Itu berita mengenaskan seperti itu senang dikonsumsi oleh orang. Ya. Nah, berita mengenaskan seperti ini kita lihat setiap detik, setiap menit. Akhirnya kecemasan yang amigdala itu, kata para ahli, itu aktif juga setiap saat, setiap menit. Itulah yang menjelaskan kenapa juga kita mengalami kecemasan tanpa sebab. Tiba-tiba cemas gitu aja, enggak ada rasa takut. Belum lagi ditunggangi oleh syaitan, memunculkan was-was, membisikkan was-was di dalam hati. Ya, cemas tanpa ada sebab. Ya. Perasaan tegang, gelisah, takut atau tidak tenang terhadap sesuatu yang belum atau tidak terjadi. Alham wal gham. Kan diajarkan dalam doa Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal huzni. Termasuk juga alhami wal gham. Aku berlindung kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala dari kesedihan. Kesedihan itu adalah menyangkut masa lalu. Memori pedih masa lalu. Itu kalau diingat-ingat jadi akhirnya dia sedih, menyesal, sedih gitu. Kemudian ada alham wal gham. Itu menyangkut kesusahan masa kini, kemudian kesusahan masa depan, terkait masa depan. Cemas. Kita dilarang untuk berlarut-larut memikirkan kesedihan masa lalu. Kita juga dilarang untuk memikirkan masa depan yang itu adalah perkara gaib. Terkait misalkan penderitaan yang mungkin akan kita alami di masa depan. Jangan dipikirkan. Itu perkara gaib. Kenapa? Karena itu semua bisa menjadikan kita mager, malas gerak untuk beramal, malas beribadah. Para ulama menjelaskan kenapa disebutkan, saya lupa ayatnya. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan salah satu tujuan syaitan adalah liyuhzinal ladzina amanu. Saya lupa awal ayatnya itu. Supaya orang-orang beriman bersedih. Tujuannya adalah syaitan, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Tolong dicek di cross check ayatnya. Kita dilarang untuk berbisik-bisik. Kemudian ada orang ketiga, gitu kan? Kita dilarang berbisik-bisik gitu. Supaya orang ketiga ini jangan sedih. Jangan dia merasa diomongin gitu ya. Karena kesedihan itu adalah tujuan syaitan. Liyahzunal ladzina amanu. Sengaja dua orang ini berbisik-bisik, dibisiki oleh syaitan untuk berbisik-bisik supaya orang ketiga itu sedih. Para ulama menjelaskan kenapa syaitan itu salah satu tujuannya adalah membuat orang beriman sedih, berlarut-larut dalam kesedihan. Kenapa?
Karena dengan kesedihan mereka jadi malas beramal. Kehilangan spirit untuk beramal. Maunya rebahan saja. Ya. Yang perempuan terutama kalau sedih berlarut-larut maunya di kamar aja, maunya nangis gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Kita ini dituntut untuk beramal sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Intinya perasaan-perasaan seperti ini, perasaan gelisah yang terus menerus yang dihasilkan dari konten-konten negatif yang kita lihat, itulah yang menyebabkan otak kita tuh selalu dalam mode siaga. Antum bayangkan mode yang tadi otomatis kita ngangkat tangan ketika kita kepanasan atau lagi kesetrum, itu terjadi berkali-kali terus menerus. Otak kita selalu berada dalam mode siaga. Ini mode bahaya. Bayangkan apa yang terjadi kalau itu terus menerus. Mode flight or fight istilahnya. Lari atau melawan. Ya. Kalau otak kita selalu dalam mode seperti itu, inilah yang menyebabkan otak kita stres. Stres, karena otak kita juga diciptakan punya hak. Makanya Nabi SAW melarang ada sahabat yang ingin sholat sepanjang malam, nggak tidur, ya kan? Dilarang oleh Nabi SAW. Karena wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Karena jasadmu itu juga punya hak, otakmu punya hak untuk istirahat. Dia punya hak untuk istirahat. Maka salah satu terapinya adalah puasa atau detox. Detox media sosial, detox scroll HP. Makanya banyak yang para ahli yang ekstrim juga menyarankan sudah uninstall itu semua. TikTok, apalagi Instagram. Kalau memang belum mampu untuk mengontrol diri, uninstall dulu, puasa dulu, detox. Sampai terlepas dari awal-awal memang ibarat kita terbiasa 3 kali makan dalam sehari, tiba-tiba kita hanya boleh makan sekali dalam sehari. Pasti lemes ya, pasti pusing segala macam. Seperti itu juga. Ketika kita terbiasa scroll, kemudian kita harus puasa, tidak ada scroll sama sekali, memang gelisah. Kemudian cemas. Kemudian gatel, bingung mau ngapain. Itu di awal-awal seperti itu. Namun lama-kelamaan itu akan normal. Lama-kelamaan kita akan terbiasa dengan kebahagiaan yang tidak instan. Apa contoh kebahagiaan yang tidak instan, jemaah? Contoh, selesai kita bekerja berat. Kerja di rumah, ibu-ibu misalkan selesai nyapu, selesai nyuci, selesai masak. Setelah itu ada perasaan plong. Itu adalah dopamin yang alami. Ya, dopamin yang alami. Kita anak-anak juga sebenarnya kalau mereka suka main di alam, kita dulu kan masa kecil kita tuh seru. Ini anak-anak kita tidak mengalami masa kecil seperti itu ya. Seru sekali. Kita bahagia, luar biasa bahagianya. Ya, kita dapat dopamin tapi ada proses yang panjang untuk mendapatkan itu semua. Ada orang yang dia merasa puas, bahagia setelah dia menghatamkan satu kitab. Ini biasanya para ulama, para ustadz itu bahagia sekali. Ada perasaan yang nggak bisa dijelaskan. Ini ustadz-ustadz pasti tahu. Ada kepuasan. Selesai menghatamkan satu kitab, kemudian selesai mengajarkan satu kitab, itu ada kebahagiaan. Ini dopamin yang didapat dengan proses yang panjang. Ini dopamin yang alami. Kita tidak lagi merasakan dopamin alami itu karena kita dibanjiri dengan dopamin yang instan, tanpa usaha yang keras. Ya, itulah yang menjelaskan kenapa anak cepat bosan. Karena sukanya yang instan-instan seperti itu. Dapat dopamin itu instan, cepat sekali. Sehingga ketika diajak jalan-jalan oleh orang tuanya, ayo nak kita ke taman,
Ayo kita ke pantai, ayo kita camping sama-sama, nggak ada HP, kita camping. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan seharusnya. Tapi anak-anak, males Abi, nggak mau. Caranya adalah mau nggak mau harus diamputasi dulu, detox, diputus total. Lama kelamaan kembali otak kita akan kembali akan terbiasa dengan dopamin yang tidak instan itu tadi. Dia nanti lama kelamaan akan merasa puas setelah melakukan proses yang panjang. Ya. Kenapa anak-anak kita ketika kita belikan buku, walaupun itu buku cerita, tapi kalau sudah tebal itu mereka malas. Kenapa? Karena lebih cepat lewat scroll HP, lebih seru. Ya, salah kita sendiri, kita yang memberikan HP itu untuk buat mereka. Akhirnya ketika kita belikan buku, mereka nggak mau baca. Sekarang tidak lagi seru bagi anak-anak dibacakan buku cerita tentang sahabat Nabi sebelum tidur, nggak seru lagi. Gara-gara apa? Gara-gara kita menjejali mereka dengan HP yang itu bisa mereka dapatkan secara instan. Kepuasan itu mereka bisa dapatkan secara instan dan responsif. Ya, tinggal scroll, mereka dapat langsung kepuasannya. Ini kalau nggak dihentikan, ya kita sendiri yang akan merugi dan kita sendiri yang akan menyesal. Ya mungkin itu dulu ya. Allah taala a'lam. Masya Allah, jazakallahu Ustaz. Sepertinya waktu kita sudah habis ini, Ustaz. Sudah habis, Padahal masih panjang, Ustaz. Ya, kita lanjut masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz. Karena nanti sama panitia dibagikan aja ya artikel ringkasannya, ada semua di situ ada. Sudah saya kasih PDF-nya PDF. ke panitia. Kalau nggak di Instagram Ustaz juga ada ya? Ada, yang lebih lengkap itu ada di situ juga. Tapi barangkali dari panitia sudah ada pertanyaan? Sepertinya ada yang mau bertanya langsung dulu Ustaz ya? Ya. Masya Allah. Mic-nya ada? Barangkali dari panitia? Boleh diberikan? Ini Bapak sudah siap bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Abdul Rasyad dari Bandung. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Tentu berbicara digitalisasi, kita tidak terlepas dari kondisi flashback di tahun 2020. Kita menyadari adanya COVID ya, betul. Berbicara COVID, kita dipaksa untuk mau tidak mau, suka dan tidak suka, ini kita masuk ke dalam era digitalisasi. Anak cucu kita ini semua masuk dalam koridor digitalisasi. Dan mungkin itu awal baru, new normal, kehidupan baru di Indonesia, kita menghadapi era seperti itu. Banyak dinamika yang mungkin terjadi dari digitalisasi. Ini mungkin momentum dan memang harus sering diberikan pemahaman terkait digitalisasi, bagaimana beretika digitalisasi. Berkenaan dengan kondisi yang ada tadi, mungkin Ustaz juga menyampaikan bahwa kita mungkin lebih baik memangkas terlebih dahulu dengan kondisi apakah kita stop untuk bermedia sosial atau seperti apa langkah-langkah kita, karena tentu ketika berbicara media sosial pun kita sebagai citizen jurnalis, diri kita itu bisa memberikan informasi tanpa kata-kata, hanya memberikan sekedar share foto saja ke media sosial. Itu sebagai citizen jurnalis, orang akan mereka-reka ini foto ini apa dan bagaimana dan segala macam. Ini tentu ada pemahaman lanjutan yang harus diinformasikan ke luasan masyarakat, karena kita jangan sampai terkendala dengan situasi dan kondisi yang ada. Kemudian ada situasi yang tadi disampaikan di awal Ustaz, bahwa kadang-kala anak kita pun juga melihat kita sebagai orang tua, dan kadang-kala kita pun sedang melihat handphone juga kadang-kala melihat ada informasi, bukan hanya melihat sesuatu yang dipikirkan anak-anak. Pasti ketika orang tua
Iya, betul. ranking dan Iya. segala macam. Nah tentu kan pikiran-pikiran inilah yang harus kita lakukan seperti apa, metode-metode apa yang harus kita gunakan kepada anak-anak kita. Apakah kita harus sembunyi-sembunyi melihat handphone atau seperti apa langkah-langkah kita yang konkret terlebih dahulu, karena situasi dan kondisi zaman yang sekarang tidak menentu dengan brain rot dan kalangan otak inilah yang mungkin harus segera kita lakukan sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah ya. Di sini saya sudah meringkas terkait solusi. Salah satu di antaranya, sebelumnya saya ingin mengatakan apa yang tadi kita sampaikan itu jangan difahami kita harus putus total dari gadget ya. Karena gadget ini ibarat di zaman ini ibarat air. Dia menggenang kemana-mana. Bahkan banjir. Sekarang tinggal bagaimana kita bermain di banjir tersebut, ya, supaya kita nggak tenggelam. Karena banjirnya sudah kemana-mana. Istilah para ulama itu ta'ummu bihil balwa itu. Artinya memang sudah, hatta para ulama, para ustadz pun sekarang pegang gadget gitu, pegang HP. Karena memang kebutuhan, ya. Karena kita tidak pungkiri bahwasanya handphone ini juga, gadget ini juga gerbang ilmu. Saya terus terang banyak mengambil manfaat dari ilmu-ilmu para ulama itu lewat akses secara online juga, begitu kan. Bahkan riset yang saya lakukan untuk menulis ini itu juga banyak online juga, ya kan. Nah sekarang tinggal bagaimana pintar-pintarnya kita memanage supaya kita bisa berselancar di banjir tersebut tanpa harus tenggelam. Nah, edukasi inilah yang harus kita berikan juga kepada anak-anak kita. Sesuatu yang bermanfaat itu 20 detik lebih dekat. Misalkan di tempat duduk kita itu yang harusnya yang lebih dekat adalah buku atau kitab, jangan handphone. Kita jauhkan 20 detik sesuatu yang bisa melalaikan kita, misalkan apalah, handphone termasuk. Sehingga jangan ketika kita tidur jangan taruh handphone di samping kita tidur. Karena nanti ketika bangun tidur itu yang pertama yang kita lihat, itu yang kita pegang, itu yang kita buka. Upayakan sesusah mungkin kita menggapainya, begitu. Intinya seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian kalau terkait usia tadi pertanyaannya, ya, kalau saya seperti itu, ya, jangan diberikan gadget pribadi kecuali mungkin setelah mereka tamat SMA ya, usia berapa tahun kalau SMA? 17 ya? 17 18 ya. Kalau saya sih sarannya seperti itu, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallahu khair Ustaz. Cuma waktunya ini Ustaz mepet sekali. Mepet, kita ya? sudah menjelang waktu zuhur. Sebenarnya pertanyaan masih banyak sekali Ustaz. Nanti mungkin bisa share ke Ustaz. Iya. Mudah-mudahan bisa dijawab di media sosial nanti sama Ustaz. Boleh. Lebih karena memang kita menjelang waktu zuhur juga. Insya Allah ada satu lagi Ustaz ini mungkin yang sepertinya penyampaian saja Ustaz ya. Bismillah Ustaz, afwan. Ada anak laki-laki umur 15 tahun karena dalam dirinya enggan melanjutkan pesantren dan sekarang ibunya sudah meninggal dunia. Qadarullah, hingga tidak ada yang menguatkan dirinya untuk melanjutkan pesantren. Alhamdulillah dengan isi seminar ini insya Allah akan Ana sampaikan ke anak ini. Semoga dapat membuka hati dan pikirannya untuk melanjutkan pesantren agar meminimalisir pengaruh era digital. Jazakumullahu khair Ustaz. Ini mah lebih ke testimoni Ustaz. Semoga materi-materi ini memberikan manfaat untuk kita semua. Tentunya masih banyak kekurangan dari kami dan insya Allah semoga Ustaz tidak bosan Ustaz, nanti ke depan bisa dilanjutkan lagi di sesi berikutnya. Mudah-mudahan bisa hadir ke sini lagi ya insya Allah. Karena waktu kita terbatas dan insya Allah saat lagi kita menjelang waktu duhur juga dan mungkin masih ada lanjutan lagi nanti insya Allah Anda kembalikan ke MC. Dan kami mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Dan tentunya kita doakan juga untuk Ustadz Johan Saputra Halim, semoga beliau senantiasa dijaga Allah, keluarganya, dan semoga ilmu beliau bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Semoga nanti kedepannya kita bisa bertemu lagi dengan beliau di sesi-sesi lain yang mungkin diadakan juga di sini, insya Allah ya.
Mudah-mudahan ada kesempatan Ustaz. Terima kasih, itu saja mungkin dari kami atas kekurangannya dan juga mungkin hal-hal yang mungkin tadi terlewat. Kami mohon maaf khususnya para penanya ini ya, yang masih ada yang harusnya kita sampaikan, kalau Allah waktunya terbatas. Untuk itu kami akhiri acara seminar ini dengan sama-sama kita menutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.